menjadi penguasa alam cahaya rembulan. Tin Yu bangkit berdiri dan melangkah ke arah tempat pembakaran yang masih menyisakan bara. Aku yakin Meyer yang telah merawatku pada saat aku tak sadarkan diri. Pil penyembuh luka dalam yang diberikannya begitu sangat mujarab. Tapi mengapa dia pergi setelah aku sadarkan diri? Batin Tin Yu. Tiba-tiba angin kencang berhembus masuk ke dalam goa, dan memperlihatkan sesosok wanita di sana. Tin Yu membalikkan badan ke arah sosok wanita yang masuk ke dalam goa. Dan dengan senyum yang mengembang di bibirnya Tin Yu berkata, "Mei Ling, terima kasih kau telah merawatku," ucapnya. Seketika senyum Tin Yu menghilang dari wajahnya setelah melihat sosok wanita itu yang semakin mendekat ke arahnya. "Tetua Qin Shin," ucap Tin Yu terkejut. Dengan cepat Tin Yu memasang kewaspadaan tingkat tinggi, mengantisipasi adanya pertarungan dengan petinggi menara keabadian yang pernah menyerangnya. "Tin Yu, aku tak ingin bertarung denganmu. Aku sengaja menemuimu untuk berbicara. Putriku begitu sangat mencintaimu. Dia tak pernah berkeinginan untuk menolakmu waktu itu. Semua yang dia lakukannya karena hasutan dariku yang menginginkan putriku bersanding dengan Jiuhyo, putra ketua Menara Abadi. Dengan segala kerendahan hati aku meminta maaf karena telah menghancurkan kebahagiaan kalian berdua," ucap Tetua Qin Shin sambil menggenggam tinju dan sedikit membungkukkan badan memberi hormat. Tin Yu membalikkan badannya dan berkata, "Aku tak bisa menerima penghormatan darimu tetua karena kau lebih tua dariku. Selepas itu semua, aku tak bisa menelan kembali ludah yang telah kubuang. Jika memang di masa depan kami ditakdirkan kembali bersama maka aku akan menerima takdir itu. Dan jika di masa depan kami ditakdirkan berjalan sendiri-sendiri maka hubunganku dengan putrimu harus berakhir," jawab Tin Yu. Terlihat Tetua Qin Shin memejamkan matanya. Niatnya untuk menyatukan putrinya dengan Tin Yu tak semudah seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Dengan tubuh lesu Tetua Qin Shin membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu tanpa adanya sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Setelah kepergian Tetua Qin Shin, Tin Yu segera melakukan kultivasi untuk penyembuhannya dengan menyerap energi alam yang banyak terdapat di tempat itu. Dan setelah pulih, Tin Yu melesat pergi meninggalkan goa menuju ke tempat pertarungan antara Ye Yi dan Sang Cahaya. Dalam pertarungan itu, Tin Yu melihat arena tempat terjadinya pertarungan telah hancur tak berbentuk lagi. Begitupun area di sekitarnya juga ikut porak-poranda yang menyisakan kubangan-kubangan besar akibat efek dari pertarungan yang terjadi. Pertarungan telah memperlihatkan jika Sang Cahaya telah mulai terdesak oleh kekuatan 4 hukum alam yang dilancarkan Ye Yi. Kekuatan dari 6 menara pun sudah tak maksimal lagi. Akibat lamanya pertarungan yang membuat para ketua menara kehabisan energi murni. Hal itu membuat pergerakan dari Sang Cahaya mulai melambat, yang mempermudah bagi Ye Yi dalam melakukan serangan ke arahnya. Kekuatan ilahi 4 hukum alam masih begitu kuat bagi Sang Cahaya. Hingga pada satu kesempatan sebuah telapak tangan kanan Ye Yi yang mengandung hukum udara telak bersarang di dadanya. Hingga membuat Sang Cahaya terpental ke belakang dan tak bisa bangkit lagi. Sang Cahaya tewas di tempat dengan kondisi organ di dalam tubuhnya yang hancur berantakan. Awan hitam pekat yang sedari tadi menyelimuti langit di tempat terjadinya pertarungan, kini mulai menghilang. Melihat kematian Sang Cahaya membuat para ketua 5 menara bersama-sama memberi hormat kepada Ye Yi. "Aku tak bisa menerima hormat dari kalian semua. Karena Tin Yu lah yang akan menentukan mati dan hidupnya kalian. Tin Yu merupakan orang terpilih yang ditakdirkan mendapatkan kekuatan ilahi. Dan sebagai satu-satunya orang yang akan menjadi penguasa di dalam alam cahaya rembulan," ucap Ye Yi.
Mendengar perkataan wanita yang telah membunuh sang cahaya, membuat kepanikan bagi ketua 5 menara. Mereka sangat takut jika Tin Yu memberikan hukuman mati kepada mereka semua. Karena sebelumnya mereka tak mengakui dan meremehkannya sebagai seorang penguasa alam cahaya rembulan. Tin Yu melesat ke arah Ye Yi dan berdiri di sampingnya. Aku tak akan membunuh kalian semua jika kalian membantu mendirikan kembali menara hijau. Dan mengakui menara hijau sebagai menara baru di alam cahaya rembulan ini. Ucap Tin Yu. Kelima ketua menara yang masih hidup, kini kembali tersenyum. Kami semua akan membangun kembali menara hijau seperti sedia kala Tuan Muda. Dan kami semua akan tunduk di bawah perintahmu. Jawab ketua besar menara Jingga yang mewakili semua ketua menara yang ada. Baik, aku pegang janji kalian semua. Ucap Tin Yu. Tunggu. Apa yang kalian ucapkan belum tentu berasal dari hati kalian. Dan bisa saja kalian semua nantinya akan mencoba melakukan pemberontakan kepada Tin Yu. Sedari itu aku ingin kalian melakukan satu hal, yaitu mendapatkan segel ilahi 4 unsur alam dariku. Semua itu agar aku bisa percaya pada kalian. Timpal Ye Yi sambil mengeluarkan 5 segel yang kini melayang di udara. Ketua Menara Jingga langsung berjalan menuju ke arah segel yang diciptakan Ye Yi. Dan segel itu pun langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian keempat ketua menara yang lainnya mengikuti jejak ketua Menara Jingga. Untuk menerima segel dari Ye Yi. Segel pada kalian akan aktif jika ada keinginan dari kalian untuk melakukan hal buruk pada Tin Yu. Segel itu akan membunuh kalian di saat itu juga. Ucap Ye Yi. Kami semua akan setia pada Tuan Muda Tin Yu. Dan tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Anda berikan. Ucap ketua Menara Jingga mewakili ketua menara yang lainnya. Tanpa sepengetahuan dari mereka semua. Di antara para anggota menara yang berkumpul tampak tetua Huokang tengah menatap tajam ke arah Tin Yu. Kau harus mati di tanganku Tin Yu, karena aku harus cacat seumur hidupku. Ucap tetua Huokang sambil memandang ke arah tangan kanannya yang telah hilang. Tetua Huokang lantas mengeluarkan sebuah benda seperti anak panah yang berselimutkan asap hitam tebal. Benda itu merupakan senjata pusaka yang sangat mematikan yang dimiliki tetua Huokang. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan Emperor yang dimilikinya, tetua Huokang menyerang Tin Yu dengan sembunyi-sembunyi menggunakan senjata tersebut. Senjata itu meluncur deras ke arah Tin Yu dan slap. Senjata yang menyerupai anak panah menembus sasarannya dengan telak. Tampak tetua Qinshin ambruk ke tanah karena tertembus senjata yang dilepaskan tetua Huokang. Melihat dirinya telah diselamatkan oleh tetua Qinshin dari maut, Tin Yu segera menghampiri sang tetua. Mengapa Anda melakukan ini tetua? Tanya Tin Yu. Tin Yu, setelah kematianku aku ingin kau menggantikan posisiku untuk menjaga Mei Ling putriku. Ucap tetua Qinshin. Dosa yang kulakukan kepadamu sudah sangat besar, yang menyebabkan Mei Ling membenciku. Tin Yu, aku ingin di masa depan putriku bisa tersenyum lagi. Jawab tetua Qinshin dengan menghembuskan napas terakhirnya. Tin Yu hanya bisa memejamkan matanya, menyikapi semua permintaan tetua Qinshin sebelum kematiannya. Lamunan Tin Yu dikejutkan oleh 5 orang tetua menara yang telah dapat meringkus tetua Huokang yang ingin membunuh Tin Yu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan terhadap tetua Huokang yang berencana ingin membunuh Anda? Tanya salah seorang ketua menara. Aku tak akan mengampuni orang yang ingin melukaiku. Jawab Tin Yu sambil melesakkan sebuah jarum emas ke arah tetua Huokang. Jarum itu melesat dengan cepat dan menembus tubuh tetua Huokang. Tak lama kemudian tubuh tetua Huokang tiba-tiba saja meledak-ledak kecil akibat pembuluh darahnya yang pecah.
Jerit kematian tetua Huokang menggema kemana-mana, yang membuat orang bergidik ngeri mendengarnya. Tak lama kemudian tubuh tetua Huokang ambruk ke tanah dan tewas seketika. Kuburkan mereka semua dengan layak. Dan sekarang aku ingin mengetahui keberadaan guruku tetua Yining, ucap Tin Yu. Tuan muda, tetua Yining telah disekap oleh tetua Huokang. Dan sekarang ini dia lagi mendapatkan perawatan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh tetua Huokang, jawab ketua Menara Jingga. Dengarkan semua perintahku. Hari ini aku ingin kalian semua mulai membangun kembali Menara Hijau, ucap Tin Yu. Baik tuan muda, kami semua akan mulai membangun Menara Hijau, ucap 5 ketua menara serempak. Tak lama kemudian mereka semua pun membubarkan diri, untuk mulai melakukan persiapan dalam membangun Menara Hijau. Tin Yu melangkah ke arah Ye Yi dan berkata, masih banyak hal yang ingin kutanyakan kepadamu, termasuk kekuatan ilahi yang telah kau gunakan. Tapi sebelumnya aku ingin kau mencari tahu keberadaan Putri Mei Ling, ucap Tin Yu. Episode sebelumnya, Tin Yu terluka. Episode berikutnya, keluar dari alam cahaya rembulan. Tin Yu, aku bukanlah bawahanmu yang dapat kau suruh-suruh untuk mencari kekasihmu itu. Syukur-syukur aku telah membantumu dalam menyelesaikan masalahmu di sini, ucap Ye Yi. Ye Yi, atas semua yang kau lakukan padaku aku sangat menghargai dan berterima kasih. Kau sudah kuanggap sebagai teman. Apakah salah aku meminta tolong pada temanku sekali lagi? Tanya Tin Yu. Terlihat Ye Yi bersungut-sungut dengan permintaan Tin Yu. Walaupun kesal, Ye Yi tetap melakukan apa yang diinginkan Tin Yu untuk mencari keberadaan Putri Mei Ling. Dengan menapakkan tangannya ke tanah, Ye Yi mencari tahu keberadaan Putri Mei Ling dengan menggunakan kekuatan ilahi hukum tanah. Sesaat Ye Yi terdiam dan tak berapa lama Ye Yi bangkit berdiri dan berjalan ke arah Tin Yu sambil berkata, kekasihmu sudah pergi dari alam cahaya rembulan. Dia sudah tak di sini lagi, ucap Ye Yi singkat. Mengapa Mei Ling sebodoh itu dengan meninggalkan alam cahaya rembulan? Akan sangat bahaya baginya jika dia kembali sendiri ke Istana Lumut. Apalagi ketua klan dan Pangeran Ular Danau Hitam masih menginginkannya. Klan Ular Danau Hitam pasti akan terus memburu dan menangkapnya jika mereka tahu Putri Mei Ling berada di Istana Lumut. Mudah-mudahan Lu Ying masih bisa mempertahankan Istana Lumut sebelum aku tiba di sana. Secepatnya aku akan menyelesaikan masalah di sini sebelum aku meninggalkan alam cahaya rembulan ini. Batin Tin Yu yang merasa khawatir akan keselamatan Putri Mei Ling. Di sebuah ruangan di dalam Menara Jingga, Ketua Besar Menara memberikan Tin Yu sebuah kotak kaca yang di dalamnya terdapat inti api bulan suci. Melihat inti api itu, Tin Yu merasa sangat senang. Dengan keberadaan inti api bulan suci, Tin Yu bisa menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Dan juga dapat menggunakan tinju naga giok ke tingkat terakhir. Dengan inti api ini, aku akan selangkah lagi menuju ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Dan dalam pertarungan 3 tahun yang sudah ditetapkan, aku sudah 100% siap menghadapi Huang Qin, batin Tin Yu. Terima kasih tetua atas pemberianmu ini, ucap Tin Yu. Tuan muda, ini adalah hadiah dari kompetisi yang dilaksanakan di Menara Jingga. Karena Anda telah memenangkan kompetisi maka hadiah ini berhak Anda terima, jawab sang ketua. Aku ingin kau memanggil Ye Yi ke tempat ini. Karena aku perlu berbicara dengannya, ucap Tin Yu. Baik tuan muda. Aku akan memanggilkan Ye Yi agar ke tempat ini, jawab sang ketua Menara Jingga. Selepas kepergian ketua Menara Jingga,
Ye masuk ke dalam ruangan yang terdapat Tin Yu di sana. Ye, aku akan keluar dari alam cahaya rembulan ini karena masih banyak hal yang harus dikerjakan di alam dunia. Dan aku akan mengajakmu untuk ikut bersamaku sesuai dengan keinginan leluhur pendiri Menara Hijau agar aku menjagamu. Ucap Tin Yu. Tin Yu, sebelum aku bertemu dengan leluhur Menara Hijau, aku sudah berada di sini dalam kurun waktu yang lama dan tak ada keinginan bagiku untuk meninggalkan alam cahaya rembulan ini. Jika kau ingin keluar dari tempat ini, pergilah sendiri. Jawab Ye. Ye, kau sudah kuanggap sebagai temanku. Jika kau tak ingin ikut bersamaku, maka aku ingin kau menjaga 7 menara yang ada di sini agar tak ada perselisihan yang terjadi. Ucap Tin Yu. Kalau soal menjaga ketentraman alam cahaya rembulan, kau tak perlu risaukan itu. Jawab Ye. Ye, ada hal yang menjadi pertanyaan yang tersimpan di dalam hatiku tentangmu. Mengapa kau bisa mempelajari kekuatan ilahi yang sekarang ini ada padamu? Tanya Tin Yu. Aku sedari kecil telah bersama dengan tuanku. Dengan pembelajaran teknik ilahi dari tuanku, aku bisa berevolusi dari seekor elang putih salju menjadi seorang manusia. Kekuatan ilahi yang ada padaku hanya 30% dari kekuatan sebenarnya. Dan hanya kau yang bisa menggunakan kekuatan ilahi dengan sepenuhnya. Yaitu dapat menggabungkan 4 unsur alam menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Jawab Ye. Setelah mendengar perkataan dari Ye, Tin Yu baru menyadari jika kekuatan ilahi yang ada pada Ye sekarang ini hanyalah sebesar 30% saja. Akan tetapi kekuatan itu sudah begitu dahsyat yang bisa menggemparkan alam cahaya rembulan. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, Tin Yu kembali berkata kepada Ye. Ye, sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas semua yang telah kau lakukan kepadaku. Aku titip guruku Yining. Jadikan dia ketua di Menara Hijau karena besok pagi aku akan pergi dari alam cahaya rembulan ini. Ucap Tin Yu. Jika kau besok akan pergi maka ambillah ini. Ucap Ye sambil melemparkan sebuah lencana bergambar burung elang kepada Tin Yu. Lantas dia berkata, seluruh binatang buas ataupun binatang roh yang berbentuk burung elang di semua alam dapat kau perintahkan untuk membantumu. Dengan meneteskan darahmu ke permukaan lencana itu. Dan jika kau memerlukan bantuanku bersama seluruh alam cahaya rembulan, kau tinggal mengalirkan energi murni ke dalam lencana pemberian dariku itu. Maka aku akan datang membantumu. Ucap Ye. Terima kasih Ye atas pemberianmu ini. Jawab Tin Yu. Setelah kepergian Ye, Tin Yu berjalan ke satu ruangan khusus yang telah diminta olehnya kepada ketua Menara Jingga. Untuk dipakainya dalam menembus ranah tingkatan pembentukan tubuh surgawi. Di dalam ruangan itu Tin Yu mulai melakukan kultivasi. Di mana ketiga inti api yang ada di dalam tubuhnya keluar bersamaan dan mulai memutari tubuh Tin Yu. Pancaran energi yang sangat kuat, perlahan-lahan keluar dari dalam tubuh Tin Yu, yang membuat udara di dalam ruangan itu diliputi hawa panas yang sangat kuat hingga membuat dinding-dinding ruangan yang ada di dalam tempat itu mulai mengelupas dan terjadi retakan-retakan kecil di sana. Pagi pun tiba. Tin Yu telah berhasil menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi yang diinginkannya. Akhirnya aku berhasil menembus ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Ucap Tin Yu kemudian bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Setelah berpamitan dengan Ye, serta ketujuh ketua menara termasuk gurunya yang sekarang ini telah menjadi ketua Menara Hijau, Tin Yu akhirnya pergi meninggalkan alam cahaya nirwana. Dengan bantuan cincin yang diberikan leluhur Menara Hijau,
Tin Yu berhasil berteleportasi menuju ke Istana Lumut. Dan betapa terkejutnya Tin Yu saat melihat artefak langit yang dipasang olehnya telah hancur. Hal itu membuat Tin Yu mengkhawatirkan orang-orang yang berada di dalam Istana Lumut. Sepertinya telah terjadi pertarungan yang sangat hebat di sini. Karena sebagian bangunan istana telah hancur dan aku yakin pelakunya merupakan para anggota klan ular Danau Hitam. Bisik Tin Yu. Tin Yu segera melakukan kontrak darah dengan Lu Ying untuk mengetahui keberadaannya. Lu Ying, di mana kau sekarang? Tanya Tin Yu. Tuan muda, kau tak usah mencariku. Pergilah dari sini karena sangat berbahaya jika Anda datang ke tempat ini. Aku sekarang menjadi tawanan Raja Ular Danau Hitam. Kekuatan dari teknik rahasianya benar-benar sangat kuat dan tak bisa kuatasi. Hingga saat ini aku terluka parah. Jawab Lu Ying. Apakah Putri Mei Ling bersamamu? Tanya Tin Yu kembali. Tuan muda. Sang putri tak ada di dalam klan ular Danau Hitam. Jika dia berada di sini maka aku pasti dapat merasakan kehadirannya. Jawab Lu Ying. Tin Yu segera memutuskan hubungan pembicaraannya dengan Lu Ying. Dia berpikir sesaat apa yang harus dilakukannya. Kemana perginya Meyer? Mengapa dia juga tak berada di sini? Mudah-mudahan keadaannya baik-baik saja. Aku lebih baik menyelamatkan Lu Ying di dalam klan ular Danau Hitam sebelum aku mencari Mei Ling kembali. Batin Tin Yu. Setelah berpikir seperti itu, Tin Yu segera melesat cepat menuju ke tempat di mana Lu Ying disekap. Dengan petunjuk dari kontrak darah yang ada padanya. Episode sebelumnya. Menjadi penguasa alam cahaya rembulan. Episode berikutnya. Membebaskan Lu Ying.